Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu luang untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat, sholat subuh di awal Ramadan. Insya Allah satu Ramadan ini mudah-mudahan kita ini semua dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang selalu melaksanakan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menyuruh kita kepada semua orang-orang yang beriman untuk melaksanakan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, kata Allah. Agar apa? Agar kita bertakwa. Nah, poinnya di sini kan, agar kita bertakwa. Dan syarat-syarat bertakwa ini Allah juga menjelaskan di ayat yang lain.
Di surah Al-Baqarah juga. Allah berkata di sini, tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran ini. Dan kitab ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini petunjuk bagi kita agar kita menjadi orang bertakwa. Lalu Allah menyambung lagi. Siapa orang yang bertakwa tadi? Disambung Allah lagi di sini di ayat yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib yang dibawa Quran tadi. Kita kan beriman nih. Melihat Nabi jangan ada pernah kita. Melihat Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah berkata lawan sahabat-sahabatnya kan. Ya Rasulullah, sungguhnya nih terdapat iman yang menakjubkan terhadap umatku, kata Rasulullah. Iman yang menakjubkan. Jadi sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, iman yang menakjubkan tuh bagi siapa? Apakah bagi sahabat-sahabat? Ya Rasulullah, tidak. Bukan bagi sahabat-sahabat. Karena kata Rasulullah, engkau melihatku. Engkau melihat saya, kata Rasulullah. Bagaimana engkau tidak beriman melihat mukjizat-mukjizat yang turun kepadaku, kata Rasulullah. Jadi sejak sahabat lagi menimpali apakah kepada para malaikat? Jadi Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya malaikat itu sudah makhluk yang diciptakan Allah untuk taat kepada Allah. Jadi siapa, kata para sahabat? Jadi Rasulullah menekankan, sesungguhnya kata Rasulullah pada umat yang imannya menakjubkan, kata Rasulullah, ialah orang-orang yang tidak melihat aku setelah kalian, kata Rasulullah. Namun mereka meyakini syariat yang dibawaku, kata Rasulullah, dan melaksanakannya. Ini mudah-mudahan kita termasuk nih orang-orang yang ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Rasul, mencocoki syariat kepada Rasul, walaupun kita tidak melihat Nabi. Dan kita meyakini ini mungkin perkara gaib nih, dan meyakini apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan As-Sunnahnya. Mudah-mudahan kita di sini termasuk. Dan Allah menyambung lagi di ayat yang berikutnya. Siapa orang-orang yang bertakwa tadi? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan salat dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, di sini kan sudah mengerti sudah. Orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Ini ciri-cirinya. Mengimani apa yang dibawa Nabi, mencontohi, menjalankan syariatnya, dia melaksanakan sholat dan menginfakkan
apa-apa yang diberikan Allah cuma sebagian saja. Harta kita sebagian disedekahkan. Namun para ulama juga membagi, bukan sampai di sini saja syarat takwa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 syarat yang harus kita laksanakan dalam menjalani kehidupan beribadah kita ini. Syarat yang pertama ialah kita tadi menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mencocoki ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syarat yang selanjutnya nih, 2 syarat ini harus ada pada diri kita, wajib. Syarat selanjutnya ialah kita ikhlas setiap amal ibadah kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan selain mencocoki Nabi, selain ibadah kita harus sesuai syariat yang dibawa Nabi, kawannya, gandengannya, amal ibadah kita harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan setiap Ramadan muncul hadis ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini Nabi menyuruh kita nih, barang siapa ya Nabi nih berpuasa Ramadannya nih dengan iman dan niatnya hanya ikhlas mengharap pahala dari Allah, ghafar lahunya Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu pada. Nah kan ini, dan niatnya ikhlas karena Allah. Nah kan Nabi memadahkan sudah, mun berpuasa aja niatnya kan ada karena Allah, ya ada masuk juga hadis tadi. Tapi pulang nih ada pulang sebutnya karena nih kita jelaskan pulang. Amun biar niatnya karena Allah juga, mun berpuasanya kada sesuai syariat Nabi pulang. Nih ada sempurna juga kena. Hadis selanjutnya ulang, ya Nabi kan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa aja Nabi nih. Nah kan di sini Nabi menceritakan nih bahwa Allah mengampuni kita. Siapa-siapa aja Nabi nih. Nang waktu malamnya qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharap wajah dari Allah, pahala dari Allah, maka ghafara lahu ya Nabi. Allah akan mengampuni kita. Mengampuni kita. Jadi kan kuncinya nih, kita nih semua supaya diampuni di bulan Ramadan ini. Mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya kan ada hadis yang ulun sebutkan kemarin kan. Salah ketika Nabi naik ke atas mimbar tuh kan, ya Nabi, sungguh rugi dan terlaknat orang yang menemui Ramadan inya tidak diampuni. Oh berarti kan kuncinya ampunan Allah ini kita harapkan supaya menjadi orang yang bertakwa tadi, orang yang muttaqin tadi. Walaupun ada sebagian hadis, memang hadis ini diperselisihkan. Kan mulai kita lagi bahari sudah hadis ini sudah ada bulan Ramadan ya
10 hari pertama ialah bulan diturunkannya rahmat. 10 hari yang kedua ialah bulan diturunkannya ampunan. Dan 10 hari yang ketiga ialah diturunkannya pembebasan dari api neraka. Padahal yang sahih tadi, ini hadisnya yang lebih sahih tadi, bahwa bulan Ramadan ini ialah bulan rahmat, ampunan, bebas api neraka semuaan. Karena apa? Allah mengampuni semua kita umatnya nih, apabila melaksanakan ibadah imanan wahtisaban tadi, dengan iman dan hanya mengharap wajah Allah. Nah, dan gandengannya tadi, selain dengan iman wahtisaban tadi, hanya mengharap pahala dari Allah, ialah ibadah kita nih harus mencocoki Nabi, harus sesuai syariat yang dibawa Nabi. Misalnya kita berpuasa namun kada sembahyang, kada sholat, itu berarti kita tidak mencocoki syariat yang dibawa Nabi. Berarti kan kada sempurna amal kita badan. Yang dua tadi harus tercapai. Sedangkan dua tadi wajib ada pada diri kita. Iktiba kepada Nabi Muhammad SAW, dan niat kita luruskan hanya mengharap wajah Allah. Iktiba itu artinya apa? Amalan itu yang benar, yang bujur, yang baik, yang dibawa Nabi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amalan yang bujur, yang ahsan. Nabi kada menyuruh amalan yang banyak, kada utama itu. Yang pertama yang benar dulu. Yang banyak insya Allah lebih bagus misalnya kita sanggup, Pak. Tapi yang ahsan dulu, yang benar dulu. Nah, yang gandengan tadi, iya tadi. Imanan wahtisaban. Niat kita hanya diluruskan untuk mengharap wajah Allah, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dua ini kada tercapai, ini kada sempurna apa yang kita laksanakan. Nah, kayak hadis tadi itu, bujurai, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghafara lahu, ya Nabi, ma taqaddama min jambi. Barang siapa nang sembahyang malamnya ini kan kita puasa, sembahyang tarawih kita qiyamul lail kan. Sembahyang tarawih nih kita hanya mengharap wajah, ikhlas benar karena Allah. Padahal ikhlas mana lewat ikhlasnya nih, beriman kita meyakini mana nih bahwa ini sunnah Nabi. Tapi sembahyangnya 23 rakaat 7 menit ya, Pak. Wallahu alam, ini itu menyelisihi kita. Ini kenyataan nih. Padahal ada faktanya 7 menit, bayangkan. Ini menyelisihi Nabi kita. Bukan menyalahkan kada, cuma ini kada mencocoki apa nang dibawa Nabi tadi, yang dipadakan tadi. Imanan wahtisaban non itiba. Mencocoki syariat yang dibawa Nabi Muhammad, yang dipadakan Nabi tadi kan kita umatnya yang menakjubkan, yang mengikuti aku walaupun kada melihat aku aja Nabi. Nang sebutinnya tadi kan kita niat karena Allah. Nah, dua ini kan harus tercapai. Amun 23 rakaat 7 menit insya Allah tuh bisa kada sempurna bacaannya itu. Ada loh melihat pada videonya tuh. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun itu. Mulai bahari sudah, dan masih banyak yang menggawi itu. Nah, itu kan kita menyelisihi. Walaupun niat karena Allah nih, mudah-mudahan Allah menerima. Bujur sudah niat karena Allah, tapi kada itiba kita. Ini bukan perkara rakaatnya 11 rakaat atau 23, ini maksudnya mencontohi sholat Nabi itu. Nah, itu kada sesuai dengan sholat yang dicontohkan Nabi. Kayak apa tercapai? Rakaat setengah menit. Berarti kan ya Nabi itu kan. Nah, ada pulang hadis ya Nabi, sesungguhnya seseorang ya Nabi sembahyang sholat 60 tahun namun tidak diterima. Jadi sahabat bertanya, kenapa Rasulullah 60 tahun tidak diterima? Sesungguhnya dia ya Nabi apa? Karena kada diterima nih badan. Dia tidak menyempurnakan rukunya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Kan sependek-pendeknya kita sujud ruku, subhanallah bil azim wa bihamdi, atau subhanallah bil azim. Itu sudah per detik berapa itu? Ruku pulang kayak itu juga, subhanallah bil a'la, sehandap-handapnya tuh. Amun 7 menit dalam 23 rakaat itu sudah pasti sudah menyelisihi. Nah, ini kan contoh aja bahwa amalan menyelisihi ini Allah ada menerima. Karena apa? Ini sama menentang Rasulullah, tidak menjalankan syariat yang dibawa Nabi.
walaupun niat kita ikhlas karena Allah. Nah, berarti kan tidak tercapai syarat-syarat menjadi orang yang mutakin tadi itu. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang kayak itu gitu. Nah, ini kan makanya penting kita mengetahui bahwa syarat-syarat beribadah itu kan supaya diterima Allah, menjadi orang-orang yang takwa itu kayak apa caranya. Walaupun kita melaksanakan, walaupun ikhlas, melaksanakannya kada sesuai syariat. Begitu pulang misalnya melaksanakan sesuai syariat, namun imanan wahtisaban tadi kada tertanam di hati kita. Nah, itu kan bila dua pokok ini nih kada kita tumbuh di jiwa raga kita, itu kan Allah kada mencintai kita jadinya. Padahal kada mencintai. Walaupun kita berusaha berkata mencintai, itu memang patut semua kita nih harus mencintai Allah dan Rasul. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab pernah ditegur Nabi, wahai Rasulullah, ya Umar bin Khattab, ini hadis ini sahih, ada di kitab Sahih Muslim. Wahai Rasulullah, ya Umar bin Khattab, sesungguhnya ulun nih saya nih sangat mencintai pian, sangat mencintai pian dari segala apapun kecuali dari jiwa dan raga saya. Padan ditepuk Nabi, wahai Umar, masih kurang lagi. Sesungguhnya cintamu kepadaku dan Allah melebihi dari segala apapun dan melebihi dari cinta kepada dirimu sendiri. Oh, bayangkan, pada cinta yang benar kita nih lawan Allah dan Rasul melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Namun apalah daya kalau kita cuma berkata kita cinta aja. Allah kada mencintai kita, itu kan bertepuk sebelah tangan. Pernah datang orang-orang lawan kepada Nabi nih, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul. Makanya turun ayat Ali Imran 31. Allah menyuruh Nabi, langsung turun tuh pada, wahai Muhammad, katakan lawan orang-orang yang datang nih, nah, apabila bujur mereka tuh mencintai Allah, katakan, kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, amun bujur-bujur inya mencintai lawan Allah nih, yang datang nih pada mencintai kan, fattabi'uni, umpati aku, ikuti Rasul. Nah, ikuti di sini kan kita harus mencontohi semuanya, mengikuti semuanya. Bukan hanya mengikuti gerak-gerik Nabi, harus semuanya. Akhlaknya kita ikuti, sholatnya kita ikuti, kehidupan sehari-harinya kita ikuti, cara beribadahnya kita ikuti. Ikuti dulu nih, Allah menyuruh, fattabi'uni, umpati Rasul. Setelah itu, setelah kita mengumpati Rasul dalam ibadah apapun tuh, yang pertama kita ittiba dulu, ikuti Rasul dulu, maka Allah akan mencintai kita. Nah, hanya bersambut cinta tadi. Setelah Allah mencintai kita, maka Allah akan mengampuni kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya Allah. Bayangkan, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sampai-sampai umat Nabi Nuh nang 900 lebih membangkang, ya Allah, kada langsung mengajak. Di surah Nuh itu kan ayat berapa aja man? 10 kah? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Surah berapa tuh? Surah Nuh ayat 10-11 lah. Di sini Allah menyuruh lawan Nabi Nuh, padahal membangkang nih.
Sedikit kan sedikit aja. Wardan yang umpati Nabi Nuh tuh nang dakwah 950 tahun, bayangkan 950 tahun nang umpati beberapa ekong aja. Kita kan paling 100 tahun hidup misalnya Allah Maha Pengampun kan, tapi bukannya maksudnya ini melemahkan mental untuk taat kepada Allah, ada maksudnya udah beratus tahun dia membangkang Allah, ada langsung aja Allah menyuruh, wahai Nabi Nuh, padahkan lawan umat ikam, mohon ampun kepada Allah. Disuruh Allah. Disuruh Allah mohon ampun. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara. Disuruh ghafara. Maka pulang mbah memohon ampun pulang, maka diberi Allah pulang. Yursilis sama alaikum midrara. Mbah mohon ampun nih Allah. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Disuruh Allah nih, mbah kita minta ampun nih Allah, maka Allah akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Bayangkan, mbah mohon ampun pun diberikan kenikmatan pulang. Mbah sudah dosa diampuni, kenikmatan diberi pulang. Hujan diturunkan kata Nabi. Nah itu kan makanya rugi kita nih. Ya Nabi, apabila orang yang menemui Ramadan, inya tidak diampuni oleh Allah. Karena apa nih? Bulan ampunan sebulanan. Sabulanan bulan ampunan. Peribahasanya bebaya begarak aja, bebaya beramal aja, ganjarannya sudah berlipat ganda sudah. Ini kan motivasi bagi kita nih. Rugi kada beribadah kita. Tapi ya pertama tadi kuncinya ya tadi dalam ibadah tadi imanan wa ihtisaban. Ini dengan iman dan hanya mengharap wajah Allah. Nang gandengannya tadi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syarat itu wajib kita tanamkan pada kita badan. Makanya berhati-hati kita dalam beribadah. Ada sang umpat-umpatan aja. Oh di sana anu amalkan anu ya misalnya. Amun kada itibalo Nabi kita hati-hati. Pernah sahabat bertakun lawan Umar bin Khattab bertanya lawan Ubay bin Ka'ab. Ubay, ikam tahulah apa nangarannya takwa? Tahu ya Ubay. Takwa itu ialah kita di sini berhati-hati. Permisalan ya sidin. Permisalan kita menaiki lereng gunung nang terjal. Lereng gunung nang terjal di sini. Dan samping-sampingnya nih ada onak dan duri. Dan jalan itu licin, turun dan menanjak. Bagaimana engkau menghadapi? Jujur Umar, pasti aku berhati-hati. Kalau pindah tergelincir, nah ini kan perumpamaan aja nih, berhati-hati kita. Kalau pindah tergelincir, ada sembarangan melaksanakan ibadah. Harus apa? Sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi tadi. Harus ada dalilnya, harus ada nasnya. Bukan ibadah yang apa? Perkara yang diulah-ulah sesudah Nabi. Maka kan berhati-hati kita tuh. Nabi pernah mewanti-wanti. Makanya dalam setiap khutbah Nabi menyampaikan itu kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa kata Rasulullah melaksanakan amalan nih, amalan ibadah, amalan nang tidak mencocoki syariat yang dibawa Nabi, maka amalan itu tertolak. Habaan mansura. Seperti apa pada debu-debu berterbangan. Bayangkan. Padahal bujur dan yang kita gawi misalnya nih. Kita anggap bujur nih. Cuma bujur nih anggapan kita aja. Bukan dengan sesuai syariat yang dibawa Nabi. Dalilnya kada sahih misalnya. Kayak sholat tadi. Bujurnya sholat malam, sholat tarawih.
Tapi kada itiba. Padan. Mungkinlah 7 menit 23 rakaat. Nah, itu kan menyelisih sudah. Apa yang dibawa Nabi, kada ada tumaninahnya berartinya. Dan itu ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita niat kita dengan imanan wahtisaban, dengan iman yang kuat dan ikhlas hanya mengharap wajah Allah, namun kada sesuai dengan apa syariat yang dibawa oleh Nabi. Nah, jadi kan tertolak juga jadinya. Nah, ini penting nih kita tanamkan nih. Bagi kita dan bagi keluarga kita tanamkan nih 2 syarat agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan dengan memahami ini tadi, kita kau melaksanakan tadi nang syarat-syarat orang bertakwa tadi itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, paham jadinya kita melaksanakan syariat nih. Niat sudah benar, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menjalankan ibadahnya mengerti jadinya kita. Kada berani menjalankan ibadah-ibadah yang tidak ada syariat dari Nabi Muhammad SAW. Kada berani menjalankan ibadah yang meragukan bagi kita. Ya semalam betakun Pak Anu kan kita bersalawat nih sebanyak-banyaknya kan diampuni oleh Allah. Tapi kayak apa salawatnya kalau ulahan seorang ya? Ya dia perhajian sebulan. Nang lebih selamat tuh kita dan kita hafal semuaan tuh selawat Ibrahim ya. Selawat waktu kita sembahyang sholat itu lebih selamat tuh kan sempurna itu karena ada syariat, ada dalil yang mengatakan bahwa ini Nabi menyuruh berselawat kayak ini. Itu paling panjang selawat sudah kada ada selawat yang macam-macam nang ulahan kita sorangan, nang rangkaian kita. Nah, itu kan jadinya kita kalau merasa itu amalan yang paling benar, kita anggap nih kan, oh berarti kita sudah menyelisih Nabi sudah. Nabi sudah ada memberikan ini ya Nabi nang sempurna, nang benar, nang baik. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya gitu kan ada hafal, ada hendak benang panjang misalnya. Ada Nabi melajari sudah. Kenapa kita mengambil nang selain dari Nabi? Bukan memastikan bahwa itu salah kada. Cuma kan kita kalau tahu ini syariat nang benar dan ini syariat yang kita kada tahu, kenapa kada mengambil yang pasti? Dan itu merupakan syarat diterima ibadah kita tadi. Ya apalah? Kan kayak itu. Nah, kan mudah agama nih. Sebenarnya agama ini mudah. Kita sendiri terkadang yang mempersulit. Kenapa? Karena menambah-nambah kita, memodifikasi. Jadi kuncinya itu tadi. Jadi kita harus berhati-hati agar menjadi orang yang bertakwa tadi. Berhati-hati ini maksudnya berhati-hati melaksanakan amal ibadah nang kita belum jelas dalilnya, nang kita belum mengetahui syariatnya secara pasti. Lebih baik menggawi nang pasti-pasti aja. Walaupun itu dianggap orang sedikit menggawi gitu nah. Cuma kalau kita mengetahui syariat ini sudah jelas, ini pasti dari Nabi, ambil. Karena itu menjadikan apa? Menjadikan kita orang yang cinta bersambut tadi dengan Allah. Fattabi'uni umpati Nabi. Walaupun kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul, kalau kita kada fattabi'uni, kada mengikuti Nabi, itu Allah belum menyambut cinta kita lagi, belum mengatakan bahwa Allah mencintai kita dan Allah mengampuni kita, belum lagi. Nah, jadi 2 kunci syarat tadi harus tertanam di jiwa kita dan harus kita laksanakan. Dan 2 ini harus bergandeng. Niatnya ikhlas karena Allah, iman dan ihtisaban, dan yang gandengannya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulun hendak memberi pertanyaan, cuma nih ulun kadiingat tadi tinggal membawa ke rumahnya karena ulun hari selanjutnya kena
karena ulun julung kana. Berapa pada lah. Kadingnya membawa kurma yang halus yang beember tuh yang 500 gram tuh ada di rumah. Belum siapa kan sudah? Ini yang mana pertanyaannya? Ini kan tadi ada hadis sebuting tadi. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ya Nabi. Ghafara lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa aja Nabi tadi kan, berpuasa Ramadan kita nih, berpuasa Ramadan sudah. Dan niatnya kita nih ikhlas sudah, hanya mengharap wajah Allah, beriman kepada Allah. Maka ghafara lahu ya Nabi, Allah akan mengampuni kita Allah pardan, mengampuni kita nih. Dosa-dosa nang dulu nang banyak apa aja segunung apa diampuni oleh Allah. Nah, apa tadi gandengannya disebutinnya tadi? Selain ikhlas karena Allah tadi apa tadi? Pun? Nah, alhamdulillah. Itu dua tuh ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itu aja kuncinya. Dan ini kita mantapkan benar nih bulan Ramadan ini kita mantapkan benar. Sesuai petunjuk Rasul pun juru. Dan niat kita luruskan kan. Dan niat ini kan luruskan dan kita masing-masing nih meluruskan niat nih. Nah, kalau petunjuk Rasul tuh kalau kita misalnya belum betakulan kawan malah ya lah. Bisa belum jelas betakulan kawan-kawan di higa. Nah, itu kan kalau kita amun kita tanamakan dua syarat ibadah ini insya Allah kita akan menjadi orang yang mutakin tadi, orang yang bertakwa tadi, orang yang berhati-hati menjalankan agama. Nah, kan mudah banget tuh. Itu aja sudah kuncinya. Dan insya Allah kita akan ghafara lahu nih. Bulan penempaan, bulan pembelajaran bulan Ramadan, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semua diampuni. Ini insya Allah cukup sudah nih. Parak sampai waktu suruk. Berapa menit lagi? 2, 3. Nah, mudah-mudahan kita nih semua nih diampuni. Ini karena ulun nih bepandir nih pasti sudah banyak salah hilapnya juga. Dan perbanyak juga ulun nih, banyak istighfar, banyak mohon ampun lawan Allah juga. Nah, kita tutup nih dengan doa kafarat majelis nih sebagai kafarah nih kalau ada yang Allah kada meridhoi, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.